Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cindy Ayuning Tias dengan NPM 2241180, kelas manajemen 22C. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang model empiris dalam penelitian ilmiah. Model empiris merupakan pendekatan penelitian ilmiah yang berfokus pada pengumpulan dan analisis data observasi secara sistematis. Metode ini memainkan peran penting dalam pengembangan teori dan validasi hipotesis melalui pengujian empiris. Yang selanjutnya yaitu karakteristik model empiris. Yang pertama, observasi sistematis, pengamatan dan pengumpulan data yang terencana dan terkontrol untuk meminimalkan bias. Yang kedua, hipotesis terukur, perumusan hipotesis yang dapat diuji secara empiris menggunakan data kuantitatif. Yang ketiga, analisis statistik, penerapan metode statistik untuk menguji signifikasi dan pola dalam data yang dikumpulkan. Yang keempat, validasi empiris. Pengujian hipotesis melalui eksperimen atau observasi yang dilakukan di lapangan atau laboratorium. Selanjutnya ialah kelebihan model empiris. Yang pertama di objektivitas. Berfokus pada pengumpulan dan analisis data yang objektif, mengurangi bias subjektif. Yang kedua, prediktabilitas. Memungkinkan pengujian dan validasi hipotesis sehingga dapat memprediksi fenomena dan lebih akurat. Yang ketiga, generalisasi. Temuan penelitian dapat digeneralisasi dan diterapkan pada populasi yang lebih luas. Keterbatasan model empiris. Yang pertama, di kompleksitas fenomena. Tidak semua fenomena dapat dijelaskan hanya dengan pendekatan empiris, terutama yang melibatkan dimensi subjektif atau kontekstual. Selanjutnya, pengabaian konteks. Fokus yang berlebihan pada data kuantitatif dapat mengakibatkan faktor-faktor kontekstual yang penting dan dalam memahami fenomena. Yang ketiga, keterbatasan generalisasi. Temuan penelitian empiris mungkin sulit digeneralisasi ke situasi atau populasi yang berbeda. Selanjutnya, biaya dan waktu. Pengumpulan dan analisis data empiris dapat memerlukan biaya dan waktu yang lebih besar dibandingkan pendekatan lain. Berikut ini adalah penggunaan model empiris. Yang pertama, untuk formulasi hipotesis. Merumuskan hipotesis berdasarkan observasi dan teori yang ada. Yang kedua, pengumpulan data. Merancang metode pengumpulan data yang tepat untuk menguji hipotesis. Yang ketiga, untuk analisis statistik. Dengan menggunakan alat analisis statistik untuk menguji signifikasi dan pola dalam data. Kombinasi metode kualitatif dan kuantitatif. Yang pertama, diwawancara, memperoleh pemahaman yang lebih mendalam melalui perspektif partisipan. Yang kedua, diobservasi, yaitu mengamati fenomena dalam konteks alami untuk memahami dinamikanya. Yang ketiga, dengan survei, mengumpulkan data kuantitatif tentang sikap, perilaku, atau karakteristik populasi. Yang selanjutnya, eksperimen, menguji hipotesis secara terkontrol untuk mengidentifikasi hubungan kausal. Berikut ini adalah peran model empiris dalam riset interdisipliner. Yang pertama, untuk integrasi teori, menghubungkan konsep-konsep dari berbagai disiplin ilmu untuk memahami fenomena secara holistik. Yang kedua, analisis multi-aspek, mengumpulkan dan menganalisis data dari berbagai sudut pandang untuk mendapatkan wawasan yang lebih komprehensif. Yang ketiga, validasi lintas disiplin, memastikan keandalan temuan penelitian melalui pengujian dan replikasi di berbagai konteks disiplin ilmu. Yang selanjutnya, masa depan model empiris. Di teknologi digital, kemampuan teknologi memungkinkan pengumpulan data dan analisis yang lebih efisien dan akurat. Di interdisiplinaritas, integrasi model empiris dengan pendekatan kualitatif membuka peluang untuk pemahaman yang lebih holistik. Di etika penelitian, perlunya pertimbangan dampak moral dan sosial dari penelitian empiris yang dilakukan. Mungkin itu saja kiranya yang dapat saya sampaikan pada materi kali ini dan video kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.